Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan saya Muhammad Ahmad Sinaga dari SMK Negeri 1 Erjoman. Saya Junaidi SPD dari SMK Negeri 1 Air Batu. Saya Muhammad Priyadana dari SMK Negeri 2 Kisara. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Sama-sama bergerak, berkolaborasi, berinovasi, menjadi motivasi dan menginspirasi. Dengan semangat kita hadapi segala rintangan yang ada untuk Indonesia yang lebih cerah. Selamat pagi Pak Jun, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Ahab, saya baik aja Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk supervisi hari ini. Saya senang sekali bisa membantu Bapak dalam mengembangkan kompetensi coaching pada hari ini. Terima kasih Pak. Sebelum kita mulai, saya akan memberitahukan kepada Bapak mengenai rubrik penilaian sesi coaching hari ini. Bapak dapat melihat dari lembaran yang saya berikan, dan berdasarkan rubrik penilaian itulah nanti yang kita harapkan pada coaching kita yang akan kita lakukan ini dapat tercapai tujuannya Pak. Baik Pak. Baik Pak Jun, saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi inti coaching mana yang ingin Bapak tingkatkan terlebih dahulu Pak? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya Pak dalam mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Seringkali Pak, saya merasa pertanyaan saya itu terlalu umum dan tidak mengundang refleksi yang mendalam Pak. Terima kasih atas keterbukaannya Pak. Jadi kita akan fokus pada pengembangan kemampuan memajukan pertanyaan berbobot. Selama sesi coaching nanti, saya akan mengamati bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan dan memberikan umpan balik. Baik Pak. Lalu menurut Bapak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saat ini saya terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam sesi coaching. Saya mengamati bahwa setiap sesi coaching adalah kesempatan belajar yang berharga Pak, dengan refleksi diri yang mendalam dan studi literatur. Saya berusaha untuk memperdalam pemahaman tentang tujuan coaching Pak, dengan memahami tujuan yang ingin dicapai sesi coaching. Ya, saya dapat merancang pertanyaan yang lebih relevan dan mengarah pada solusi Pak. Jadi apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Saya berharap observasi ini dapat menjadi cermin bagi saya Pak untuk melihat lebih jelas kekuatan dan kelemahan saya sebagai seorang coach. Dengan umpan balik yang konstruktif, saya ingin memahami area mana yang perlu saya tingkatkan, seperti keterampilan bertanya, kemampuan mendengarkan aktif, atau pemberian umpan balik yang efektif Pak. Baik, selanjutnya silahkan Bapak laksanakan coaching untuk pada hari ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam Pak Dana, apa kabar? Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Ya Alhamdulillah Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan semangat dan tak seceria biasanya Pak. Kalau boleh tahu kira-kira apa Pak masalahnya Pak? Itulah Pak, sebenarnya saya ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung mau mengutarakannya kepada siapa dan mengutarakannya kemana gitu. Kira-kira apakah Pak Junaidi ada waktu? Mohon maaf loh Pak kalau misalkan saya mengganggu Bapak. Insya Allah ada waktu Pak, dan jangan sungkan Pak, Bapak tidak mengganggu kok.
Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Sebelumnya jadi begini Pak. Beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak tenang gitu Pak, selalu terganggu. Jadi yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira yang Bapak harapkan hasil pembicaraan kita ini apa ya Pak? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Bapak. Seperti itu Pak. Oh, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak harapkan? Bisa jadi saya berharap mendapatkan solusi lah dan arahan dari Bapak tentang masalah yang saya alami. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa Pak? Ya silahkanlah Pak ceritakan. Jadi gini Pak, Pak Junaidi ingat tidak? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran pada pengawas. Oh insya Allah saya ingat. Tapi kalau boleh tahu bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Dana mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya Pak, sebenarnya masalah itu nggak begitu serius sih Pak. Oh tidak serius. Tidak serius yang seperti apa Pak? Begini Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Dana di sini atau dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik, atau seperti apa sehingga sampai kritik seperti itu Pak? Jadi sepertinya Pak, beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan ataupun tidak memakai buku teks seperti itu Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Dana terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya selalu menggunakan berbagai sumber, baik itu dari perpustakaan ataupun dari buku-buku lainnya dan sebagainya seperti itu Pak. Bagi saya yang penting yang saya lakukan itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu Pak ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan dan bahkan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kalau boleh tahu, mengapa Pak Dana tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, dan murid-murid juga termotivasi. Mereka antusias dan senang seperti itu Pak. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kok. Sebenarnya itu sudah bagus Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Pak Dana mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui Pak ya, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran tentang hal itu ya? Nggak sampai sejauh itu saya berpikir. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal sih Pak. Ya, nah itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Iya, jadi kalau boleh tahu setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Ya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa nyaman, agak tenang. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Satu hal yang membuat saya merasa
apa ya, agak resah gitu Pak, sehingga kepikiran terus. Bahkan pada saat di rumah maupun pas mengajar juga kepikiran terus tentang masalah hal ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain pun jadi agak terganggu gitu Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan masalah ini kepada Bapak kepala sekolah. Nah, saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari kepada saya. Ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Dana merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak memberikan argumen sehingga itu membuat pengawas merasa tersinggung Pak, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Itulah Pak. Kira-kira saya akan dipanggil oleh Bapak kepala sekolah nggak ya Pak ya? Jadi kalau menurut saya Pak ya, untuk masalah ini Pak Dana bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja Pak. Jika nantinya misalnya Pak ya, Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi Pak. Dan saya yakin kok, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif Pak, sehingga menambah semangat Pak Dana dalam kegiatan belajar dan mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini Pak ya, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Begini Pak, saya berniat untuk mendatangi kepala sekolah Pak, mendatangi beliau dan membicarakan tentang permasalahan yang saya hadapi, yang mungkin saja beliau bisa membantu saya untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi kepada pengawas. Seperti itu Pak. Rencana yang sangat bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak pengawas lah ya, mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, yang sesuai dengan prosedur Pak pengawas, seperti itu Pak. Baik Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Kalau untuk itu setelah itu nanti saya akan mulai untuk menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya gunakan sebagai pendukung lah, seperti itu. Karena siswa pada dasarnya sudah merasa nyaman dengan sumber-sumber atau media yang saya gunakan, seperti itu Pak. Sehingga nanti dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para siswa kita Pak. Wah, luar biasa Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus Pak. Saya setuju dengan ide itu Pak. Wah, alhamdulillah sekali Pak. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut Pak salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi kan sudah berurusan dengan atasan, takutnya malah tambah parah dan melebar kemana-mana yang akhir nanti berdampak pada saya, seperti itu Pak. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur ya Pak ya. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Dana rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan deadline waktunya Pak? Baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan yang telah pengawas berikan tentang penggunaan buku teks, seperti itu Pak. Dan secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak pengawas setelah saya menemui Bapak kepala sekolah. Oh iya Pak.
dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya sih Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kita bisa sama-sama saling mengingatkan seperti itu Pak. Wah, ini ide yang bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, dan bahagia Pak. Amin. Semoga ya Pak ya. Dan terima kasih loh Pak. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa udah agak enakan dan sudah lega lah. Seperti itu. Semoga kita nanti, harapan saya nanti kedepannya bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin ya Pak ya. Sama-sama Pak. Pak, jadi begini Pak, mohon maaf nih Pak ya. Kebetulan saya ada janji dengan siswa saya yang saya wali kelasnya. Mereka minggu depan mau upacara bendera. Jadi ini saya izin dulu mau melatih mereka. Mereka mau latihan seperti itu Pak. Oh baik Pak, ya silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak, sama-sama juga Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi? Saya merasa cukup puas dengan performa saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada sesi coaching tadi Pak. Saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, ya, mengundang pemikiran kritis dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh coaching. Saya juga merasa berhasil dalam menggali lebih dalam mengenai perasaan dan perspektif coaching. Jadi kira-kira apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya mengamati bahwa coaching mampu ya menghubungkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya dengan situasi nyata dalam hidupnya Pak. Hal itu menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu coaching untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dirinya dan tentang yang dihadapinya Pak. Oke baik, kira-kira boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Oke baik, saya mengamati tadi pada Pak Jun melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Bapak tadi, itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Nah inilah hasil pengamatan yang saya lakukan tadi. Jadi bagaimana pendapat Bapak mendengar ini Pak? Terima kasih banyak atas umpan baliknya Pak. Saya sangat senang mendengarkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Ini tentu menjadi motivasi bagi saya untuk terus meningkatkan kualitas coaching saya Pak. Namun ya Pak, saya juga menyadari Pak bahwa masih banyak yang bisa saya pelajari dan kembangkan. Saya terbuka untuk menerima masukan-masukan dan saran dari Bapak untuk sesi coaching selanjutnya. Oke, namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal yang masih harus dikembangkan. Misalnya tadi saat pelaksanaan coaching tadi saya mengamati bahwa Bapak cenderung lebih banyak berbicara kepada coach. Nanti kedepannya bisa mencoba untuk memberikan ruang lebih ya bagi coachingnya untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaannya. Ingat, tujuan coaching adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan coaching, kemudian bukan untuk memberikan dia nasihat Pak. Ya, dan kemudian kita mencoba melatih teknik mendengarkan secara aktif, seperti membuat kontak mata, mengangguk, dan memberikan umpan balik verbal untuk menunjukkan bahwa Bapak memperhatikan apa yang dikatakan coach tadi. Bagaimana pendapat Bapak? Saya sependapat bahwa mendengarkan aktif adalah keterampilan yang sangat penting dalam coaching. Dengan membuat kontak mata
balik verbal, saya dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan coaching, meningkatkan kepercayaan coaching, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, Pak. Oke, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Bapak untuk dilakukan dalam meningkatkan lagi performa di area ini? Misalkan bisa dilanjutkan dengan kapan, di mana, dan siapa yang bisa dibantu gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaan yang sangat baik ini, Pak. Berdasarkan diskusi kita tadi, saya telah memikirkan beberapa langkah konkret yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif saya. Pertama, Pak, saya akan melakukan refleksi diri setelah setiap sesi coaching. Saya akan meluangkan waktu, ya Pak, sejenak untuk setiap sesi untuk merefleksikan bagaimana saya mendengarkan coaching. Apakah saya sudah memberikan perhatian penuh? Apakah saya sudah mengajukan pertanyaan yang tepat? Nah, refleksi ini akan membantu saya mengidentifikasi area yang perlu saya perbaiki, Pak. Kedua, saya akan meminta umpan balik dari coaching. Setelah sesi coaching, saya akan meminta coaching untuk memberikan umpan balik mengenai bagaimana mereka merasakan pengalaman coaching bersama saya, Pak. Apakah mereka merasa didengarkan? Apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan membantu mereka? Saya akan mulai menerapkan langkah-langkah ini segera setelah sesi coaching berikutnya, Pak. Nah, saya dapat melakukan refleksi diri di tempat yang tenang, ya seperti di rumah atau di kantor, Pak. Saya juga dapat memberi pelatihan atau workshop, Pak, secara offline maupun online. Selain rekan kerja, saya juga dapat meminta bantuan dari supervisor, mentor, atau coach yang lain yang lebih berpengalaman, Pak. Baik, Pak Junaidi, saya akan sampaikan bagaimana hasil pengamatan saya dari observasi coaching yang telah saya dapatkan, ya Pak. Ya, terima kasih Pak atas supervisinya. Untuk menutup sesi coaching kita hari ini, apa yang Pak Junaidi dapat dari proses hari ini, Pak? Saya akan terus berupaya untuk menjadi seorang coach yang empatik dan mendukung, Pak. Terima kasih Pak Junaidi atas waktu pada sesi coaching kita kali ini, Pak ya. Terima kasih, sama-sama Pak. Bukan gerak selalu jaya. Selamat pagi Pak Alhab. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, selamat pagi juga Pak Dana. Saya baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk supervisi hari ini ya. Saya senang sekali bisa membantu Bapak untuk mengembangkan kompetensi coaching. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Sebelum kita mulai Pak, saya akan memberitahukan kepada Bapak mengenai rubrik penilaian sesi coaching hari ini. Bapak dapat melihat dari lembaran yang saya kasih itu Pak, ya. Ya. Dan berdasarkan rubrik penilaian itulah nanti diharapkan coaching yang kita lakukan ini dapat tercapai tujuannya. Baik Pak. Baiklah Pak Alhab, saya ingin bertanya, kompetensi inti coaching mana yang ingin Bapak tingkatkan terlebih dahulu? Saya merasa perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Seringkali terkadang saya merasa pertanyaannya saya terlalu umum dan tidak mengundang refleksi yang mendalam gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih atas keterbukaan Bapak. Nah, jadi kita akan fokus pada pengembangan kemampuan pengajuan pertanyaan berbobot seperti itu Pak ya. Selama sesi coaching nanti, saya akan mengamati bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan dan memberikan umpan balik. Baik Pak. Lalu menurut Bapak Alhab, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saat ini saya terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot dalam sesi coaching.
Saya mengamati bahwa setiap sesi coaching adalah kesempatan belajar yang berharga, Pak. Dengan refleksi diri yang mendalam dan studi literatur, saya berusaha untuk memperdalam pemahaman tentang tujuan coaching. Kemudian dengan memahami tujuan yang ingin dicapai coaching, saya dapat merancang pertanyaan yang lebih relevan dan mengarah pada solusi. Baik. Apa harapan Bapak dari observasi yang kita lakukan ini? Saya berharap pada observasi kali ini saya dapat menjadi cermin bagi saya pribadi dan untuk melihat lebih jelas kekuatan dan kelemahan saya sebagai coach penyanyi, Pak. Dengan umpan balik yang konstruktif, saya ingin memahami area mana yang perlu saya tingkatkan, seperti keterampilan bertanya, kemampuan mendengarkan efek aktif, atau pemberian umpan balik yang efektif, Pak. Baiklah, kalau begitu silakan dilanjut Pak Alhaq untuk coachingnya. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Jun. Selamat siang Pak. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin ngobrol dengan Bapak sebentar, apa boleh Pak? Waalaikumsalam sebelumnya, Pak ya. Dengan senang hati. Apa yang Bapak mau ceritakan kepada saya, Pak, sebelumnya, Pak? Iya Pak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi menemukan jalan buntu untuk menyelesaikan permasalahan di kelas, Pak. Oh, kalau boleh tahu apa masalahnya, Pak? Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang Bapak ingin capai di akhir diskusi kita ini nanti, Pak? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Di kelas saya ada siswa yang jarang masuk sekolah, alasannya banyak dengan berbagai alasan, Pak. Terus apa yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa tersebut, Pak? Saya sudah memanggil anak tersebut, Pak, dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Setelah dilaksanakan restitusi awal, anaknya tersebut terlihat rajin, mulai rajin di sekolah, Pak. Akan tetapi tidak berlangsung lama sehingga siswa tersebut kembali lagi jarang masuk sekolah sampai sekarang, Pak. Oke. Setelah dilakukan restitusi, boleh apa yang mendasari siswa tersebut makanya dia jarang masuk sekolah, Pak? Siswa tersebut belum mengatakan langsung sih Pak ya kepada saya untuk alasan yang kuat untuk mengapa dia sering tidak masuk sekolah. Namun saya mempunyai informasi Pak bahwa ya siswa tersebut jarang masuk sekolah karena tidak ada kendaraan, Pak, dan sering dia membantu orang tua bekerja di perkebunan untuk mencari sapu untuk dijual lagi, Pak. Kemungkinan ya Pak ya, siswa tersebut sudah nyaman ya Pak dengan kegiatan dia tersebut. Kira-kira sudah berapa kali Bapak melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut, Pak? Baru 1 kali, Pak. Kira-kira situasi ideal seperti apa yang Bapak inginkan untuk siswa tersebut, Pak? Saya menginginkan siswa saya dapat rajin masuk sekolah seperti teman-temannya lah Pak yang lain, agar tidak tertinggal pelajaran di sekolah. Oh gitu, baik Pak. Sekarang ini sejauh pengalaman Bapak mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apakah yang penting harus Bapak lakukan untuk siswa tersebut, Pak? Saya memang belum melibatkan orang tuanya secara langsung dan guru lain dalam melakukan segitiga restitusi ini, Pak. Itu ide yang cukup bagus, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Kemudian, menurut Bapak, apakah hal ini sudah baik menurut Bapak? Menurut saya rasa hal itu paling cepat dan mudah dilaksanakan, Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan segitiga restitusi ini yang akan selanjutnya, Pak? Saya rasa secepatnya lebih baik, Pak, supaya siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah menuntut ilmu untuk masa depannya, Pak. Baik,
Jadi mari sama-sama kita melakukan segitiga restitusi yang melibatkan orang tua dan guru lain untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Alhamdulillah Pak ya, sekarang saya mulai dan sudah lega lah Pak setelah mendapatkan titik solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Ya sama-sama Pak. Semoga segitiga restitusi yang akan dilaksanakan nantinya berhasil ya Pak ya. Amin ya Pak, mudah-mudahan Pak ya. Terima kasih Pak sekali lagi Pak. Saya izin ke kelas saya Pak ya. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak Alhaq, Ya Pak. bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya Pak merasa cukup puas dengan performa saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot pada sesi coaching tadi. Saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang terbuka, mengundang pemikiran kritis dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh coachingnya tadi Pak. Saya juga merasa berhasil dalam menggali lebih dalam mengenai perasaan dan perspektif coachingnya tadi Pak. Baik, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya mengamati bahwa coach mampu menghubungkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya dengan situasi nyata dalam kehidupannya Pak. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu coach untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dirinya dan tantangan yang dihadapinya Pak. Baik Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ini Pak? Silakan Pak Danang. Baik, saya mengamati tadi pada saat Pak Alhaq melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada coach Anda, itu sudah sesuai sih dari standar yang kita rujuk ya. Nah, inilah hasil pengamatan yang telah saya lakukan tadi. Jadi, bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Terima kasih Pak sebelumnya atas umpan baliknya Bapak. Saya sangat senang mendengar bahwa pertanyaan yang saya ajukan tadi sudah sesuai standar yang kita tetapkan Pak. Ini tentunya menjadi motivasi bagi saya untuk terus meningkatkan kualitas coaching saya Pak. Namun saya juga menyadari bahwa masih banyak hal yang bisa saya pelajari dan kembangkan. Saya terbuka untuk menerima masukan dan saran dari Bapak untuk sesi-sesi coaching selanjutnya Pak. Baik, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari diri Bapak ya. Misalnya tadi saat pelaksanaan coaching tadi ya, saya mengamati bahwa Bapak cenderung lebih banyak berbicara daripada coaching. Cobalah untuk memberikan ruang lebih ruang lebih banyak bagi coach untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaannya ya. Ingat, tujuan coaching itu adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan coaching, bukan untuk memberikan nasihat ya Pak ya. Latihan teknik mendengarkan aktif itu juga perlu, seperti membuat kontak mata ya, kita saling bertatapan seperti itu, ataupun mengangguk, artinya kita memberikan respon dan juga memberikan umpan balik verbal untuk menunjukkan bahwa Anda ya, Bapak ya orang sendiri yang memperhatikan bahwa apa yang dikatakan coach sebagai respon seperti itu Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Saya sependapat bahwa mendengarkan aktif adalah keterampilan yang sangat penting dalam coaching. Dengan membuat kontak mata, mengangguk dan memberikan umpan balik verbal, saya dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan coach Pak. Kemudian bisa meningkatkan kepercayaan coach dan dapat menambah pemahaman yang lebih dalam lagi bagi coachnya sendiri Pak. Baik, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Terima kasih Pak atas pertanyaan yang sangat baik Pak. Berdasarkan diskusi kita tadi, saya telah memikirkan beberapa hal konkret yang akan saya lakukan
untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif saya. Yang pertama, saya akan melakukan refleksi diri setelah setiap sesi coaching. Saya akan meluangkan waktu sejenak setelah sesi untuk merefleksikan bagaimana saya mendengarkan coaching. Kemudian, apakah saya sudah memberikan perhatian penuh? Apakah saya sudah mengajukan pertanyaan yang tepat? Refleksi ini mudah-mudahan akan membantu saya mengidentifikasi area yang perlu saya perbaiki, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan meminta umpan balik dari coach. Setelah sesi coaching, saya akan meminta coach untuk memberi umpan balik mengenai bagaimana mereka merasakan pengalaman coaching bersama saya. Apakah mereka merasa didengarkan? Apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan membantu mereka? Saya akan memulai menerapkan langkah-langkah ini segera setelah sesi coaching berikutnya nanti, Pak. Saya dapat melakukan refleksi diri di tempat yang tenang seperti di rumah atau di kantor. Saya juga dapat mencari pelatihan atau workshop secara online maupun offline, Pak. Selain rekan kerja saya juga dapat meminta bantuan dari supervisor, mentor, dan coach lain yang lebih berpengalaman, Pak. Oke. Baiklah Pak Alhaq, saya akan sampaikan bagaimana hasil pengamatan saya dari observasi coaching yang telah saya dapatkan. Terima kasih Pak atas supervisinya ya, Pak ya. Baik, untuk menutup sesi coaching kita hari ini, apa yang Bapak Alhaq dapat dari proses ini? Saya akan terus berusaha untuk berupaya untuk menjadi seorang coach yang lebih empatik dan lebih mendukung lagi, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Alhaq yang sudah meluangkan waktunya pada sesi ini, pada sesi coaching kita kali ini, ya. Terima kasih juga, Pak. Ya, baik, cukup ya. Bersama kita merajut mimpi, mewujudkan. Selamat pagi Pak Dana, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak Junaidi, alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan supervisi hari ini. Saya akan senang sekali bisa membantu Bapak dalam mengembangkan kompetensi coaching. Baik, terima kasih Pak. Sebelum kita mulai, saya akan beritahukan kepada Bapak mengenai rubrik penilaian soal coaching hari ini. Bapak dapat melihat dari lembar yang sudah saya berikan, dan berdasarkan rubrik penilaian itulah nanti diharapkan coaching yang kita lakukan hari ini dapat tercapai tujuannya, Pak. Baik Pak. Baik Pak Dana, saya ingin bertanya kompetensi inti coaching mana yang ingin Bapak tingkatkan? Sejujurnya saya merasa perlu meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Seringkali saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu terlalu umum, ya terlalu umum dan tidak mengundang refleksi yang mendalam lah. Oke, terima kasih atas keterbukaannya Pak. Jadi kita akan fokus pada pengembangan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak. Oke, selama sesi coaching nanti saya akan mengamati bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan umpan balik. Baik Pak. Oke, lalu menurut Bapak Pak Dana, bagian mana atau bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saat ini Pak saya terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya Pak ya. Dan selama sesi coaching saya berupaya untuk hal itu seperti itu. Saya mengamati bahwa setiap hari, ya setiap sesi coaching adalah kesempatan belajar yang berharga bagi saya. Dengan refleksi diri yang mendalam dan studi literatur yang berusaha untuk memperdalam pemahaman tentang tujuan coaching. Dengan memahami tujuan yang ingin dicapai oleh coaching, saya dapat merancang pertanyaan yang lebih relevan dan mengarah pada solusi. Oke, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Begini Pak, saya berharap bahwa observasi ini menjadi cermin bagi saya untuk melihat lebih jelas kekuatan dan kelemahan saya, seperti itu Pak. Kekuatan dan kelemahan saya sebagai seorang coach. Nah, dengan umpan balik yang konstruktif, saya ingin memahami area mana
yang perlu saya tingkatkan seperti itu Pak. Seperti keterampilan bertanya, misal ya, keterampilan bertanya, memberi pertanyaan berbobot, kemampuan mendengarkan aktif, dan juga atau pemberian umpan balik yang efektif seperti itu Pak. Baik Pak, silakan lanjutkan kegiatan coaching ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Baik, assalamualaikum Pak Dana. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Pak Alhab. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bapak Alhab? Alhamdulillah baik juga. Oh ya Pak, Oh iya Pak, ada apa nih Pak Alhab? Sepertinya ada hal yang mau diobrolkan. iya mohon maaf sebelumnya Pak. Ini Pak Dana, hari ini kira-kira sibuk Pak? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk Pak. Ya Pak ya. Oh, enggak Pak. Santai aja Pak. Saya nggak sibuk kok. Hari ini memang kebetulan lagi santai. Memangnya ada apa sih Pak? Iya Pak, saya mau ngobrol sebentar aja ya, sekitar 10-15 menitan lah Pak. Saya sedang bingung gini Pak. Mungkin dengan ngobrol dengan Pak ya, ada sesuatu yang bisa saya dapatkan gitu Pak. Apa tujuan dari obrolan kita ini Pak? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, mau bisa juga saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas yang saya masuki Pak. Oh, Pak Alhab ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya ya. Kira-kira masalahnya itu apa ya Pak? Iya Pak, betul. Saya mau cerita untuk kelas 10 tahun ini. Berbeda dari tahun sebelumnya Pak. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan Pak. Jangankan antara laki dan perempuan, antara perempuan aja masih terlihat ada pemisah. Saya saat pembelajaran itu di diskusi atau kegiatan di luar terkesan agak gak mau bareng atau kerjasama Pak. Saya bingung Pak itu Pak. Oke. Jadi Pak Alhab merasa bingung dengan keadaan murid belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran, gitu ya? Iya betul Pak. Oh, ya. Tadi kan Pak Alhab mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran ya. Menurut Pak Alhab, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Ya mereka maunya saya ini Pak, mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau juga berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik Pak. Baik, ngomong-ngomong nih Pak, ya Pak Alhab ya, apa yang sudah Pak Alhab lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas mereka? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi Pak dalam modul ajar saya, yang mana nanti akan menjadikan anak menjadi aktif bersama Pak. Oke, baik. Jadi Pak Alhab sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus sih, ya sudah sangat bagus. Karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan seperti itu ya Pak ya. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid sepenuhnya belum muncul ya. Dari skala 1 nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Pak Alhab sekarang dalam mencapai tujuan? Kalau saya nilai Pak, posisi saya sekarang di skala 5 lah Pak, perkiraan Pak. Skala 5 ya. Jadi yang Pak Alhab inginkan kira-kira posisi berapa? Saya inginnya paling tidak posisi 9 lah Pak, biar mantap Pak Ya. sekalian. Bagus sekali tuh Pak. Oke baik. Kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain ya untuk mengatasi hal tersebut. Nah kira-kira apa cara lain yang mencapai tujuan tersebut? Oh iya Pak, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap mungkin bisa saya tekankan, dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan gitu loh Pak. Baik, itu pada pembelajaran ya. Nah kalau di luar pembelajaran kira-kira bagaimana Pak? Oh gitu Pak. Mungkin nanti
saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi bergu dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam lagi, Pak. Ya baik, wah luar biasa sekali Pak ya. Kira-kira apa rencana yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya menginformasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama kekompakan mereka nanti, Pak. Baik Pak, berapa lama jangka waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan itu? Kira-kira 1 sampai 2 mingguan gitulah, Pak. Oke baik. Selanjutnya apa komitmen Pak Alhaq terhadap rencana aksi tersebut? Kedepannya saya akan membuat modul ajar dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan pada sikap. Berikutnya baru penilaian yang lain diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan beregu itu, Pak. Baik Pak. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Alhaq dalam membuat modul ajar? Nanti saya buat untuk sendiri dulu, Pak. Lalu minta ditelaah oleh teman sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi, Pak. Baik. Menurut Pak Alhaq, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok, Pak. Alhamdulillah, Pak Alhaq sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Nah, mudah-mudahan Pak Alhaq, rencana Pak Alhaq akan membuahkan hasil ya. Oke, baik. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Pak. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh teman-teman yang lain supaya dalam pelaksanaannya teman-teman yang lain bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah Bapak lakukan seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Sudah meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami ini, Pak. Saya izin permisi ya, Pak, karena saya setelah ini ada masuk kelas yang lain lagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak, silakan. Terima kasih kembali. Assalamualaikum, Pak Danang. Waalaikumsalam Pak. Sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Danang, baik. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Saya merasa gimana ya Pak, lumayan puas lah ya, cukup puas dengan performa saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot pada sesi coaching tadi. Saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang terbuka, juga mengundang pemikiran kritis dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh coaching. Seperti itu. Saya juga merasa berhasil menggali lebih dalam mengenai perasaan dan perspektif coaching. Oke. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya mengamati bahwa coach mampu menghubungkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi dengan situasi nyata dalam kehidupannya, seperti itu Pak. Hal ini juga menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu coach untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dirinya dan tantangan yang dihadapinya saat itu. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Silakan Pak. Oke, baik. Oke, baik Pak. Saya mengamati tadi pada saat Pak Dana melakukan pertanyaan berbobot ya Pak ya, kepada coaching, itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk ya Pak ya, yang kita rujuk. Nah, inilah hasil pengamatan yang telah saya lakukan tadi. Jadi, bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Terima kasih banyak Pak atas umpan baliknya. Saya sangat senang mendengar bahwa
pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah sesuai dengan standar yang kita terapkan ya, standar yang kita terapkan. Ini tentu menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk terus meningkatkan kualitas coaching saya seperti itu. Namun saya juga menyadari bahwa masih banyak sih hal yang bisa saya pelajari dan kembangkan. Saya terbuka untuk menerima masukan dan saran dari Bapak untuk sesi-sesi coaching selanjutnya. Oke, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Pak. Misalnya, Pak ya, tadi saat pelaksanaan coaching tadi, saya mengamati bahwa Bapak cenderung lebih banyak berbicara daripada coaching, Pak. Oke, nah coba untuk memberikan ruang lebih bagi si coaching, ya Pak ya, untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaannya, Pak. Ya, ingat tujuan coaching adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan coaching, ya Pak ya, bukan untuk memberikan nasihat. Latihan teknik mendengarkan aktif seperti membuat kontak mata, Pak ya, mengangguk gitu Pak, dan memberikan umpan balik kepada umpan balik verbal ya, untuk menunjukkan bahwa Bapak memperhatikan apa yang dikatakan si coaching. Bagaimana pendapat Bapak? Saya sependapat sih Pak, bahwa mendengarkan aktif adalah keterampilan yang sangat penting dalam coaching. Ya, dengan membuat kontak mata, mengangguk dan memberikan umpan balik verbal, saya dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan coaching, meningkatkan kepercayaan coaching dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Oke. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk ya meningkatkan lagi performa dari area ini? Terima kasih Pak atas pertanyaan yang Bapak berikan. Ya, pertanyaannya sangat baik. Berdasarkan diskusi kita tadi, saya telah memikirkan beberapa langkah konkret yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif saya. Yang pertama saya akan melakukan refleksi diri setelah setiap kali sesi coaching. Itu dia. Nah, saya akan meluangkan waktu sejenak setelah setiap sesi coaching untuk merefleksikan bagaimana saya mendengarkan coaching. Seperti itu Pak. Apakah saya sudah memberikan perhatian penuh? Apakah saya sudah mengajukan pertanyaan yang tepat? Refleksi ini akan membantu saya mengidentifikasi area yang perlu saya perbaiki. Yang pertama. Dan yang kedua, saya akan meminta umpan balik dari coaching. Setelah sesi coaching, saya akan meminta coaching untuk memberikan umpan balik mengenai bagaimana mereka merasakan pengalaman coaching bersama saya. Jadi ya, nah apakah mereka merasa didengarkan, apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan membantu mereka, atau bahkan saya akan memulai menerapkan langkah-langkah ini segera setelah sesi coaching berikutnya. Saya dapat melakukan refleksi diri di tempat yang tenang seperti di rumah atau di kantor. Saya juga dapat mencari pelatihan dari workshop secara online ataupun offline. Selain rekan kerja, saya juga dapat meminta bantuan dari supervisor, mentor, dan coach lain yang lebih berpengalaman. Seperti itu Pak. Baik Pak Dana. Saya akan sampaikan bagaimana hasil pengamatan saya ya Pak ya, dari observasi coaching yang telah saya dapatkan Pak. Nah, nanti saya akan tuangkan di lembar supervisi akademik itu Pak. Baik, terima kasih Pak atas supervisinya. Baik, untuk menutup sesi coaching kita hari ini, apa yang Bapak Dana dapatkan dari proses ini? Saya akan berupaya untuk menjadi seorang coach yang lebih empatik dan mendukung apa yang diperlukan oleh coaching. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Dana atas waktunya pada sesi coaching kita hari ini. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak, sama-sama. Demikian video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan minat dan bakat pribadi, guru pengen
Tenggara.